Mereka serang rumah-rumah warga, yang mereka rudal masjid-masjid, bahkan gereja mereka hantam. Makanya kalau ada orang Kristen di Indonesia tahu-tahu dukung Israel, itu salah alamat toh. Gereja juga dihantam di Gaza sama Israel. Israel itu musuh semua agama, saudara. Gereja dihantam, rumah sakit dihantam-hantamin. Bahkan belum lama ada rumah sakit namanya Mustashfa Al-Ma'madani. Itu dalam satu malam, Mustashfa rumah sakit itu dirudal oleh Israel. Dalam satu malam 500 orang meninggal dunia, saudara. Ada seorang ibu, ini ibu anaknya dirawat di Mustashfa Al-Ma'madani karena dampak perang. Begitu dibawa ke rumah sakit, kata dokter, oh insya Allah anak ibu bisa baik nih, bisa sehat lagi insya Allah. Senang ibu. Keluarlah ibu, anaknya dirawat di rumah sakit. Begitu ibu keluar, nggak lama dengar kabar Mustashfa Al-Ma'madani ini rudal. Ibu itu mengatakan apa? Tadinya saya baru dapat harapan anak saya sembuh. Begitu saya balik, saya dapati anak saya sudah tidak ada, dokternya udah nggak ada, rumah sakitnya juga udah nggak ada. Ada rumah sakit Mustashfa Shifa, itu rumah sakit paling gede di Gaza. Itu diancam sama Israel. Israel telepon. Mereka sebelum rudal telepon. Anda bayangin, rumah sakit pimpinannya ditelepon. Ini rumah sakit Shifa, saya pernah dapat info, isinya di dalamnya 15.000 orang, saudara. Itu 15.000 orang sakit, orang sekarat, orang pakai ventilator, macam-macam. Direkturnya ditelepon. Ditelepon bagaimana direkturnya? Tolong keluarkan semua pasien yang di dalam, kosongkan, kami akan rudal rumah sakit itu, saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan ziarah makbulah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia sampai kemana? Mustashfa Shifa, rumah sakit Shifa. Itu isinya sekian 11.000 orang. Itu ditelepon sama pihak Israel, kosongkan itu rumah sakit, kami mau hantam, kami mau hajar, kami mau rudal. Mau dikeluarin kemana? Pasien dalam rumah sakit mau dikeluarin kemana? Artinya kan dia udah telepon mau rudal rumah sakit, berarti niat apa kagak? Niat. Akhirnya tadi yang dihantam saya dengar bukan rumah sakitnya, gedungnya gak dihantam, gerbangnya dihantam sama dia. Banyak pengungsi-pengungsi di halaman rumah sakit yang akhirnya wafat syahid. Pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu saudara, itu seminggu pertama invasi dilakukan oleh Israel. Seminggu pertama dilakukan oleh Israel, itu mereka tembakan rudal ke jalur Gaza. Jumlahnya lebih banyak daripada rudal yang ditembakkan Amerika ke Afghanistan selama tahun, saudara. Jadi jumlah rudal yang ditembakkan Israel ke jalur Gaza selama seminggu, itu jumlahnya lebih banyak dari rudal yang ditembakkan Afghanistan selama 1 tahun ya kawan. Bom atom yang dilontarkan ke Hiroshima Nagasaki itu kurang lebih bomnya 15.000 ton ke Hiroshima Nagasaki. Itu kejahatan perang paling dahsyat di Perang Dunia Kedua. Hiroshima Nagasaki, bom atom diletakkan di situ, saudara. Berat bomnya 15.000 ton. Anda tahu, ini selama bulan Oktober, bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza jumlahnya sudah 16.000 ton, saudara. Udah melebihi kejahatan perang yang dilakukan Amerika di Hiroshima Nagasaki. Saya mau tanya, kalau begini Israel teroris atau tidak? Teroris atau tidak? Teroris. Soalnya orang Islam yang bilang teroris, Hamas yang bilang Israel. Israel teroris sebenarnya, saudara. Betul? La ilaha illallah. Bapak-bapak kalau lihat sekarang, ya Allah, lihat YouTube tuh perempuan-perempuan bergelimpangan darah, anak-anak kecil bergelimpangan darah. Kalau kita lihat YouTube serem-serem keadaan. Habis-habisan. Di Gaza itu kurang lebih ada 2, sekian juta warga. Ini selama bulan Oktober digempur habis-habisan rumah warga. Dari 2, sekian juta warga yang kehilangan rumah 1,4 juta, saudara. 1,4 juta kehilangan rumah. Apa yang mesti kita lakukan? Langsung aja dah. Kita kan cuma bisa melihat, apa kita cuma bisa katakan ya Allah kesian ya. Apa yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita? Ini saudara-saudara kita, saudara.
Apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan. Saya sudah sampaikan waktu ceramah di Empang Bogor. Saya sudah sampaikan waktu ceramah di luar Batang kemarin pas Maulid. Saya sudah sampaikan apa pesannya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, beri kami petunjuk tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Utu fasallu fi. Kata Nabi Muhammad, datangi itu Masjidil Aqsa, sholatlah kamu di Masjidil Aqsa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal. Betul Masjidil Aqsa jauh, ongkosnya ke sana berat, tapi mau masuknya susah, mesti lewat Israel dulu. Keadaannya lagi perang bagaimana? Kami pengen tetap dapat fadilah ke Masjidil Aqsa, tapi kami nggak mampu ke Masjidil Aqsa. Saudara, Rasulullah kasih solusi. Kalau kamu belum bisa datang ke Masjidil Aqsa, fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ath bi zaidin yusrabu fi qanadil. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu belum bisa berangkat ke sana, belum bisa sholat di sana, maka minimal, kata Rasulullah, kirim minyak, kata Nabi. Kirim minyak untuk nyalakan lampu-lampu yang ada di sana, saudara. Apa maksudnya kirim minyak? Apa yang kita beli ke warung habis ini minyak kirim pakai TNT ke Palestina? Bukan begitu maksudnya, saudara. Kalau bicara minyak di Arab juga banyak minyak. Maksudnya, saudara, yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis itu, Rasulullah ngomong sama sahabat. Sahabat saat itu di Hijaz, Mekah atau Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, dari Syam. Tapi Nabi bilang, datang masalah, kata Nabi. Kalau nggak bisa datang, jangan cuma diam, kirim minyak. Maksudnya Nabi pengen nunjukin, ini urusan Masjidil Aqsa, urusan Palestina, laisat qadiyah Palestiniyah fahasab. Bukan cuma urusannya orang Palestina, tapi dimanapun Anda, apapun warga negara Anda, apapun bahasa Anda, selama Anda Muslim, Anda punya kewajiban untuk perhatian kepada Palestina, saudara. Itu pesannya Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma Muslim, kalau Anda manusia, untuk bela Palestina nggak perlu jadi harus Muslim. Anda manusia aja, Anda punya hati nurani. Hati nurani Anda nggak bekal lewat lihat anak-anak kecil di lantai, perempuan-perempuan di lantai, rumah-rumah dihancurin, saudara. Andai Anda manusia, pasti hati nurani Anda akan tergerak untuk bela Masjidil Aqsa, betul? Apalagi kalau Anda sesama Muslim. Itu yang pertama, tuh mesti diperhatiin. Yang kedua, saudara, Nabi pesan, kata Nabi, kalau nggak bisa datang, jangan cuma diam, kirim minyak. Maksudnya apa? Yang kita bisa lakuin. Jangan cuma diam, jangan cuma bilang kesian ya, terus selesai. Apa yang kau bisa lakukan. Yang bisa berjuang dengan doanya, baca atau qunut nazilah. Makanya tadi saya waktu imamin sholat maghrib, biasanya saya baca qunut nazilah. Itu qunut nazilah disunnahkan ketika umat Islam sedang mendapatkan musibah. Baca qunut nazilah dalam setiap sholat fardu. Tidak terakhir baca qunut nazilah. Doain saudara-saudara kita di Palestina ya, kawan. Kalau dalam satu majelis saja ada 40 orang, salah satunya pasti ada yang wali, doanya mustajab. Apalagi kalau umat Islam sedunia doain. 2 miliar umat Islam rame-rame mendoain Palestina. Apa enggak kondor ke Israel, saudara? Benar. Ini sekarang Pak, Israel ini padahal dapat serangannya cuma 7 Oktober, serangan yang parah, yang besar. Dia masih bisa terbilang negaranya masih stabil. Tapi rakyatnya ketakutan. Orang Israel sekarang ini yang kabur keluar Israel 250.000 orang lebih, padahal rakyatnya masih sekian juta. 250.000 orang udah kabur. Dia kalau rakyatnya kabur semua, bubar itu negeri. Itu rakyatnya yang di dalam demo pemimpinnya, menteri dia sama menteri dia ribut, saudara. Itu kalau bukan kekuatan doa, apa yang bisa bikin begitu? Betul atau tidak? Doa. Makanya guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul Murabbi Ruhi wa Jasadi, hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau pesan ke kami santri-santrinya, kata beliau, jadikanlah kemerdekaan Palestina sebagai hajat
yang kamu minta kepada Allah dalam doamu. Kita kan berdoa minta hajat kita, minta supaya utang lunas, minta supaya sakit sembuh, minta supaya panjang umur. Kenapa kita minta? Karena hajat kita. Nah, pesan beliau Abdullah Harun, jadikanlah kemerdekaan Palestina sebagai hajat yang selalu kamu minta dan munajat dalam doa-doamu kepada Allah Subhanahu. Insyaallah kalau umat Islam kompak doa, Amerika punya nuklir, Inggris punya nuklir, tapi mereka enggak punya Allah, Saudara. Doa silahul mukmin, doa senjata terkuat bagi umat Islam. Doa, insyaallah Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lakukan apa yang bisa lakukan, itu pesan kami, Saudara. Kirim minyak, maksudnya Pak, lakukan apa yang bisa dilakukan. Jangan cuma diam. Yang bisa berjuang dengan media sosial, yang berjuang dengan medsos, upload tuh di status WhatsApp, upload di status Facebook, upload di Instagram. Jangan sok-sokan, oh nanti saya gak hebat kalau banyak upload WhatsApp status. Ya harus eksklusif, Saudara. Upload, tunjukkan kepedulianmu, Saudara. Kalau kata Habib Soleh, ente kalau ngaji di satu majelis, pondok di satu pondok, sama sekali nggak nunjukin kepedulian buat Palestina, keluar dari majelis itu, keluar dari pondok itu bukan Ustadz, batu itu namanya. Itu kalam hikmahnya Abu Sukainah, temannya Abu Ubaidah, Saudara. Tunjukin kepedulian kita, Ben. Emang ngaruh Ben upload di medsos? Ngaruh emang ya Ben? Kata siapa nggak tahu. Saya kasih contoh sederhana. Dulu itu di Eropa, baik pemerintahnya atau masyarakatnya sama-sama dukung Israel, anti Palestina. Kenapa? Karena masyarakatnya yang mereka lihat TV, yang mereka lihat radio, yang mereka lihat majalah-majalah besar, sehingga mereka dicekoki. Israel itu memang berhak tanahnya di situ. Palestina itu isinya Hamas, itu teroris, bla 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 bla. Akhirnya masyarakat Eropa banyak yang dukung Israel, rata-rata. Tapi sekarang di zaman keterbukaan media sosial, Anda tahu, pemerintah-pemerintah di Eropa banyak yang dukung Israel, Saudara. Inggris bapaknya Israel, Amerika mamanya Israel, Saudara, dan seterusnya. Akan tetapi Allah, Saudara, Anda tahu, di Inggris, negara pendukung Israel nomor 1 di Inggris, itu 300.000 masyarakat Inggris, baik yang Muslim atau yang non-Muslim. Mereka kemarin turun rame-rame di kota London. Mereka demo, kibarkan bendera Palestina, tuntutannya Palestina merdeka, Saudara. Allahu Akbar. Di Jerman itu bendera Israel ilegal. Anda coba-coba ngibarin bendera Israel di Jerman bisa ditangkap. Tapi apa yang terjadi? Puluhan ribu orang Jerman turun, yang Muslim, yang non-Muslim, ngibarin, mohon maaf, bendera Palestina maksudnya. Bendera Palestina itu ilegal di Jerman. Tapi kemarin puluhan ribu orang Jerman turun ke jalan di ibu kotanya, mereka kibarkan bendera Palestina, Saudara. Di Amerika, yang pemerintahnya bisa-bisa dukung Israel, di berbagai negara belahan Amerika warganya demo. Bahkan di Washington DC, dekat gedung-gedung putih, Saudara, itu masyarakat Amerika demo. Tuntutannya apa? Palestina merdeka. Kenapa ini bisa terjadi? Gara-gara ente yang berisik di Twitter, gara-gara ente yang berisik di Facebook, gara-gara ente yang berisik di Instagram, di YouTube, yang gak berhenti-berhenti ngupload kebiadaban Israel, kekejaman Israel, pelanggaran HAM yang dilakukan Israel, Saudara. Itu begitu ente upload, mereka melek. Yang tadinya termakan propaganda, melek matanya. Rame-rame orang Eropa minta Palestina merdeka, Saudara. Allahu Akbar. Itu gunanya berjuang di medsos. Bahkan guru saya, Murabbi Rusdi, Abu Yar Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mengatakan apa? Kata beliau, ya, kalian semua ini pasti banyak dosa di medsos. Maka gugurkan dosa kalian di medsos dengan menunjukkan perhatian kalian kepada saudara-saudara kalian di Palestina, Saudara. Jadikan postingan-postingan membela Palestina itu sebagai penggugur dosamu di media sosial. Beb, tapi saya kalau upload status, Beb, di WhatsApp kontak saya dikit, Beb. Paling yang nonton 15 orang, Beb. Masa saya ngupload juga, Beb? Nggak ada urusan. Allah nggak lihat hasil.
Dulu ada burung P. Itu burung berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Apinya gede, burungnya kecil, nggak matang udah bagus burung. Dia berusaha memadamin api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Saya mau tanya, burung kecil memadamin api gede ngaruh apa kagak? Nggak ngaruh. Kagak ada tuh api. Tapi apa yang terjadi? Sejarah mencatat jasa ini burung. Allah mengabadikan jasanya, saudara. Postingan Anda kecil, mungkin yang lihat nggak seberapa, tapi Allah lihat usaha membela saudara-saudaramu di Palestina, saudara. Itu pun kalau kita lihatnya secara perorangan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, orang Islam ada 2 miliar di dunia. Taruh yang punya media sosial 1 miliar. 1 miliar orang Islam rame-rame ngupload bela Palestina, tunjukkan kebiadaban Israel, apa yang goncang ke dunia, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berjuang. Yang bisa berjuang pakai medsos, berjuang pakai medsos. Yang bisa berjuang dengan uangnya, berjuang dengan uangnya. Ben ada ustaz, bewongkan ben ngomong katanya jangan nyumbang lewat ormas-ormas. Nggak sampai nanti kalau ada ngomong gitu setrum bewongnya, saudara. Setrum, pakai setruman buat belut tuh pinjam sama terus. Setruman buat belut lu setrum tuh bewong, saudara. Lu pikir tuh bangun rumah sakit Indonesia di Gaza siapa yang bangun? Mercy kerjasama sama FBI dan berbagai ormas lainnya, bukan dari pemerintah, dari umat, dari hasil nanggok sampai jadi rumah sakit sampai sekarang beroperasi. Lu pikir operasi di rumah sakit itu dari mana duitnya? Dari bapak lu? Ngomong sembarangan aja, cabein mulutnya, cuma pikir cabein mulutnya, saudara. Kepang-kepangin bewoknya biar kayak Hello Kitty. Jelas atau tidak? Lo kalau nggak bisa bantu jangan banyak bacot. Saya kalau udah begini naik darah, saudara. Obat darah tinggi nggak belum? Bantu, yang nggak bisa bantu. Yang bisa bantu dengan cara boikot. Kata Syekh Al-Buti, ngeboikot produk Amerika dan produk Israel yang digunakan, yang mana Amerika dan Israel ini adalah aktor di balik penjajahan Palestina. Kata Syekh Al-Buti, hukum boikotnya fardhu ain. Fardhu ain sama kayak hukum di sholat. Berarti kalau kita tetap pakai produk mereka hukumnya dosa. Jadi kalau kata Syekh Al-Buti bukan anjuran, bukan fardhu ain. Syekh Al-Buti Allamah Syahidul Mihrab, fardhu ain hukum boikotnya, saudara. Kata Syekh Al-Allamah Abdullah Harun, beliau juga mengatakan wajib hukum boikotnya. Emang ngaruh ngeboikot? Saudara, mereka tuh yang dicari dunia. Begitu dunia jadi kamu pusing dia, saudara. Betul apa enggak? Memang kenapa harus diboikot? Kan perusahaan-perusahaan ini banyak yang nggak terlibat langsung perang, saudara. Amerika ini dukung Israel. Amerika yang membiayai Israel perang, ngebantai anak-anak kecil kita. Sekarang perusahaan asal Amerika di negara manapun berada, dia pasti bayar pajak, saudara. Pajak itu masuk ke Amerika. Pajak ini sebagian dipakai buat biayai perang Israel. Israel perang lawan umat Islam di Palestina. Maka dari mana dibiayain? Dari duit pajak. Duit pajak dari mana? Dari duit yang kita beli itu. Itu jadi pelor, jadi bom, jadi rudal. Buat ngantem saudara-saudara kita di Palestina. Terus kita tetap gak peduli. Beb, tapi bagaimana Beb? WhatsApp kan bikinan Amerika, Beb. Facebook bikinan Amerika, YouTube bikinan Amerika, Beb. Instagram bikinan Amerika. Saudara, yang bisa kita boikot. Yang bisa kita manfaatkan buat nyerang balik, manfaatkan, saudara. Kita perang lawan Amerika, ketemu pelor punya orang Amerika, tembak pakai pelor dia. Paham apa kagak? Paham apa kagak? WhatsApp-nya produk dia, YouTube-nya produk dia, Instagram-nya produk dia, pakai buat ngelawan propaganda dia, biar dia pusing-pusing itu, saudara. Jelas atau tidak? Saya tadinya awal-awal saya kadang-kadang masih demen yang namanya McD itu, kadang-kadang masih suka demen. Begitu saya baca berita, valid beritanya, bukan hoax. Saya sudah verifikasi, itu McDonald di Israel
memberikan bantuan sekian ribu paket makanan per hari ke tentara-tentara Israel yang lagi perang lawan Palestina. Per hari McDonald ngasih bantuan ke tentara Israel. Saya begitu baca berita itu, Pak, saya haramkan diri saya, anak istri saya makan yang namanya McDonald, saudara. Saya haramkan. Itu saya haramkan, saya, istri saya. Kalau anda mau makan McD, silahkan. Makanlah McD sambil bayangin darah-darah bayi Palestina. Makanlah McD. Minumlah Starbucks sambil makan bayangin darah-darah bayi Palestina, saudara. Pakailah produk-produk Unilever dan lain sebagainya sambil anda bayangin darah bayi Palestina, saudara. Boikot. Yang bisa boikot. Jangan lupa, boikot juga akhlak mereka. Boikot juga gaya hidup mereka. Boikot juga pemikiran-pemikiran buruk mereka. Boikot juga style mereka. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang bisa berjuang dengan boikot. Yang bisa berjuang dengan jihad. Negara-negara Islam kirim pasukan ke sana. Jangan takut-takut, apalagi negara-negara Arab. Israel kecil, di sekelilingnya negara-negara Arab. Kalau negara Arab kompak, saudara, dibantu dengan negara Islam yang lain, dibantu dengan negara-negara Islam non Arab, selesai sementara ke Israel, saudara. Cuma pertanyaan saya, kenapa Amerika berani terang-terangan bantu Israel, Inggris berani terang-terangan ngasih senjata ke Israel? Kenapa negara Arab nggak berani terang-terangan kirim pasukan ke Israel? Sekali ini kirim pasukan ke Palestina untuk bantu Palestina, saudara. Sekali ini yang ikut perang menyatakan aman. Negara yang lagi susah, ekonominya lagi krisis, tapi punya hati besar, punya iman kepada Allah. Dia nggak ada urusan, dia bantu ke Palestina, saudara. Bagus atau tidak? Yang lain yang kaya-kaya kemana? Benar memang kata Nabi, wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit hubbud dunya, takut mati, saudara. Betul? La ilaha illallah. Tapi kan lawannya Amerika. Ini kalau Amerika ngamuk, perlu beres semuanya. Amerika kuat, punya nuklir. Kita kalau ikut-ikutan bisa dihantam nuklir gitu, habis kita rata. Negara Arab itu bisa habis kalau dihantam nuklir. Amerika ini kuat, kita kalau main PS saja Amerika nggak kalah. Kuat ini Amerika, Bagaimana, saudara? Ini pernyataan penggembosan model begini nih. Dulu zaman Nabi udah terjadi. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Saya ketika baca ayat ini, karena hadhil ayat tanzilal an, seolah-olah ini ayat baru turun, saudara. Nabi sama sahabat untuk mau perang, apa kata orang-orang munafik? Ini ayat ada di Al-Quran. Kata orang-orang munafik, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hati-hati wahai Muhammad, hati-hati wahai sahabat-sahabat Muhammad.